Hai kamu yang masih bergelut di UAS. Nggak kerasa ya, bentar lagi kita bakal ngerayain libur semester. Tapi kamu sadar nggak sih kalau fenomena dakwah Islam saat ini mengalami kemunduran? Beda banget dengan fenomena dakwah Nusantara terdahulu yang mengalami masa keemasan. Sebelum nikmatin libur semester, aku bakal nemenin kamu yang lagi sibuk ngerjain UAS lewat podcast aku kali ini, Pahlawan Islam di Tanah Pasundan. Hai, Assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Semangatnya jangan kendor-kendor, terkhusus buat kalian yang lagi sibuk kuas sekarang. Oh ya, aku nggak bosan-bosan ngingetin ke kalian untuk tetap jaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah selalu pakai masker dan sering-sering cuci tangan ya. Semoga kita bisa survive dan bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, kenalin aku Dendi Prayuda, salah satu mahasiswa komunikasi penyiaran Islam UIN Wali Songo Semarang. Podcast ini merupakan kebutuhan UAS aku. Aku mohon maaf banget kalau nantinya kalian bakal nemuin kekurangan, terutama noise karena alat aku untuk buat podcast kali ini juga minim banget. Nah, di podcast kali ini aku bakal bawain tema tentang pahlawan penyebar Islam Wali Songo yang berjuang di Tanah Pasundan. Sebelumnya kita throwback dulu bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari peranan Wali Songo, 9 tokoh penyebar Islam yang dakwanya bisa memikat hati masyarakat Indonesia. Fakta sejarah membuktikan bahwa setelah dakwah Islam dijalankan oleh para Wali Songo, Islam berkembang sangat pesat di kalangan pribumi. Dalam sebuah buku yang berjudul Atlas Wali Songo, karangan Profesor Kiai Haji Said Akil Siroj mengatakan, para wali songo telah merumuskan strategi dakwah atau strategi kebudayaan yang lebih sistematis, terutama bagaimana menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara yang pada umumnya sudah sangat kuat, sudah sangat tua, dan mapan. Pada saat itu masyarakat didominasi oleh budaya Hindu-Buddha atau kepercayaan animisme maupun dinamisme. Para wali songo memiliki metode dakwah yang sangat bijak. Mereka memperkenalkan Islam tidak serta-merta, tidak dengan cara instan, sehingga wali songo merumuskan strategi jangka panjang. Strategi para wali dalam mengemban ajaran Islam di bumi Nusantara dimulai dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama, secara tadrij atau bertahap. Misalnya ketika pribumi meminum tua atau makan daging babi, secara bertahap para wali akan meluruskan perilaku mereka tersebut sesuai dengan ajaran Islam, tidak serta-merta langsung melarang. Kedua, secara adamul haraj atau tidak menyakiti. Para wali membawa Islam tidak dengan mengusik tradisi mereka, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, tetapi mengganti dan memperkuatnya dengan cara yang islami. Para wali sadar betul bahwa kenusantaraan yang multi etnis, multi budaya, dan multi bahasa ini bagi mereka adalah anugerah Allah yang tiada tara. Ajaran dan strategi dakwah para wali songo tersebut bisa diteladani dan dikembangkan oleh para pendakwah saat ini sesuai dengan konteks zaman. Gerakan dakwah Wali Songo merujuk pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui cara-cara damai, terutama melalui prinsip Mawizatul Hasanah wa Mujadalah Bilyati Hiya Ahsan, yaitu metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Pada masa itu, ajaran Islam dikemas oleh para ulama sebagai ajaran yang sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat. Mereka membumikan Islam sesuai adat, budaya, dan kepercayaan penduduk setempat lewat proses asimilasi dan sinkretisasi. Menurut Thomas W. Arnold dalam buku The Preaching of Islam, tumbuh dan berkembangnya agama Islam secara damai ini lebih banyak merupakan hasil usaha dan kerja keras para mubalik dibandingkan dengan hasil usaha para pemimpin negara. Filosofi dakwah Bil Al-Hikmah Wali Songo adalah kene iwaeh gak butek banyune, atau mengambil ikan tanpa mengeruhkan airnya. Sebuah pegangan dalam kehidupan dakwah yang tanpa dibarengi tindakan kekerasan atau pemaksaan sebagaimana yang sering kita saksikan saat ini. Wali Songo dengan misi dakwahnya dapat bersaing secara sportif dengan pemuka agama lain tanpa unsur kecurangan. Islamisasi yang dilakukan oleh para wali songo tergolong bijak dan ramah terhadap tradisi lokal, tidak menggunakan jalur kekerasan sehingga tidak menimbulkan sebuah konflik.
Sehingga dakwah Wali Songo menuai hasil yang gemilang dalam mengislamkan sebagian kawasan Nusantara. Para Wali Songo memandang bahwa penyebaran Islam harus dilakukan dengan opsi diplomasi lebih efektif. Pertimbangan tersebut didasarkan karena masyarakat Jawa pada saat itu masih kental dengan tradisi Hindu, Buddha yang masih mengakar kuat. Mereka menyadari bahwa Rasulullah selama ratusan tahun sebelumnya telah membangun sebuah toleransi antar umat beragama. Beliau senantiasa berinteraksi sosial secara baik dengan orang yang berbeda agama. Sebagai tokoh pemuka agama, beliau tidak membeda-bedakan antar umat beragama dalam berbagai urusan dunia. Perintah tersebut diperjelas melalui wahyu Allah yang tidak melarang umatnya untuk membangun tatanan peradaban yang baik di muka bumi dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang yang beraneka ragam. Wali Songo merupakan pemuka agama yang memberikan teladan berharga. Mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan keimanan yang kuat, namun tidak menutup diri untuk berinteraksi sosial dengan orang yang berbeda kepercayaan. Oleh karena itulah, Wali Songo dicintai banyak orang dari berbagai latar belakang agama. Semoga generasi muda Indonesia dapat mengambil teladan dari mereka. Salah satu tokoh Wali Songo yang berhasil mengemban misi dakwah dalam menyebarkan Islam di Nusantara, terutama di tanah Pasundan, adalah Syarif Hidayatullah yang sebenarnya kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau adalah seorang Sultan Cirebon pada tahun 1479 sampai pada tahun 1568 dengan gelar Susuhunan Jati. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah atau kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati sudah tampak kecerdasan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhan dalam menekuni ilmu agama, atas izin ibunda, Syarif Hidayatullah berangkat ke Mekah. Di Tanah Suci, Syarif Hidayatullah berguru dengan Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Beberapa waktu kemudian ia ke Mesir untuk belajar kepada Syekh Muhammad Athaillah Al-Ghazali, seorang ulama bermazhab Syafi'i sekaligus mempelajari tasawuf tarikat Zaziliyah. Atas arahan dari Syekh Athaillah, Syarif Hidayatullah kemudian pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Selanjutnya ia mengembara ke Karawang, ke Kudus, hingga sampai di pesantren Ampel, Surabaya, untuk belajar kepada Sunan Ampel. Nah, oleh Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah diminta untuk berdakwah dan menyebarkan Islam di Cirebon. Di sana ia menjadi guru agama, menggantikan Syekh Datu Kafi di Gunung Sembong. Setelah banyak masyarakat Cirebon masuk Islam, Syarif Hidayatullah melanjutkan dakwahnya ke daerah Banten. Tak lama kemudian, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, seorang putri dari Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon kala itu. Atas bantuan penguasa Cirebon alias mertuanya, Syarif Hidayatullah mendirikan sebuah pondok pesantren dan mengajarkan Islam kepada penduduk sekitar. Oleh para santrinya, Syarif Hidayatullah dipanggil dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, karena ia berdakwah di daerah pegunungan, ia digelari sebagai Sunan Gunung Jati yang namanya lebih akrab kita dengar daripada nama aslinya, Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah menyebarkan Islam tidak menggunakan budaya Arab, tetapi menggunakan adat dan budaya lokal melalui kesenian daerah. Hasilnya, Syarif Hidayatullah mampu mengislamkan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta secara damai tanpa menimbulkan konflik, apalagi peperangan. Salah satu contoh adalah digunakannya gamelan sekaten sebagai media penyebaran Islam kepada masyarakat saat itu. Syarif Hidayatullah biasa menabuh gamelan sekaten itu pada waktu acara keramaian seperti momen Idul Fitri atau Idul Adha. Sekaligus pada saat itulah ia mengenalkan nilai-nilai Islam. Nah, uniknya, masyarakat yang menyaksikan penabuhan gamelan tersebut diharuskan membayar. Namun, pembayaran tersebut tidak dengan uang, melainkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itulah, gamelan itu disebut gamelan sekaten yang berasal dari kata syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Dalam berdakwah, Syarif Hidayatullah memiliki ciri khas dalam mengenalkan Islam. Antara lain yang pertama, menjalin silaturahim. Kala itu model silaturahim yang dilakukan adalah dengan mempererat perkawinan antar suku.
Apabila perkawinan itu terjadi, maka akan menghasilkan generasi Islam berikutnya. Yang kedua, memberdayakan rakyat dengan memberikan keterampilan pembuatan kerajinan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Selain itu, Syarif Hidayatullah juga melakukan pemberdayaan dalam bidang kepemimpinan. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap pemimpin di masyarakat bisa mengurus rakyatnya dengan penuh kasih dan bisa mengendalikan serta mengerti keinginan rakyatnya. Selanjutnya yang ketiga, Syarif Hidayatullah selalu berdakwah langsung ke masyarakat bawah. Dengan cara itu, dia bisa memahami karakter masyarakat yang dikunjunginya sekaligus menjadi solver problem apabila di tengah-tengah masyarakat ditemukan masalah. Keempat, Syarif Hidayatullah mengubah aturan pajak pada saat itu dikenal dengan nama Bulu Bekti menjadi atur bekti seperti zakat, infak, atau sedekah. Sehingga pajak yang sebelumnya dijalankan oleh masyarakat itu digantikan dengan zakat, infak, atau sedekah. Yang terakhir adalah dengan adanya penegakan hukum. Syarif Hidayatullah menerapkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan membuat efek jerah bagi pelaku tanpa pandang bulu dan tebang pilih, serta menjaga stabilitas keamanan nasional dan regional. Pada masa kepemimpinan Syarif Hidayatullah, Cirebon memiliki sistem keamanan yang berlapis-lapis untuk menjaga serangan dari luar. Keberhasilan dakwah Wali Songo juga tidak terlepas dari latar belakang mereka sebagai orang terpandang atau bangsawan. Tak terkecuali Syarif Hidayatullah yang memiliki status kedudukan sosial yang tinggi dari ayah maupun dari ibunya. Kemapanan ekonomi, jabatan, dan kesolehan yang dimiliki Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memungkinkan memobilisasi masyarakat agar masuk ke agama Islam menjadi lebih mudah. Dakwah yang dilakukan Syarif Hidayatullah juga sering tampil sebagai seorang tabib. Oleh karena itu, banyak naskah yang menceritakan bahwa cerita tentang pengislaman yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah tampil sebagai tabib. Meskipun terkadang kurang masuk akal atau no make sense, tapi bisa menjadi gambaran betapa besarnya karisma Syarif Hidayatullah pada saat itu. Syarif Hidayatullah memiliki metode dakwah yang khas, terutama dalam bidang kesehatan. Pengobatan lahir harus diatasi dengan obat-obatan madiyah atau lahiriah seperti menggunakan daun-daunan, akar-akaran, serta kesehatan dan pengobatan batin diatasi dengan pengobatan spiritual yang awalnya menggunakan jampi-jampi atau mantra-mantra diubah menjadi doa-doa Islam. Pengobatan Syarif Hidayatullah mungkin terdengar biasa saat ini, tapi pada zaman itu sangat mungkin seorang tabib adalah seorang yang berilmu sehingga mampu mempengaruhi masyarakat. Syarif Hidayatullah tidak menghapus kebudayaan masyarakat Cirebon yang sebenarnya sudah lama kental dengan ajaran hidup Buddha, akan tetapi menjempurnakan atau melengkapi dengan nilai-nilai Islam. Salah satu metode unik yang disampaikan oleh Syarif Hidayatullah adalah menggunakan pepatah pepiti yang disampaikan secara lisan. Pepatah pepiti ini memiliki nilai ketakwaan, keyakinan, kedisiplinan, kearifan, kebijaksanaan, serta kesopanan dan tata krama. Pepatah pepitih yang disampaikan Syarif Hidayatullah telah disebarluaskan hingga keluar keraton, sehingga sampai saat ini pun masyarakat Cirebon masih mengenalnya sebagai budaya yang dibawa turun-temurun. Seperti salah satu contoh pepatah pepitih yang disampaikan oleh Syarif Hidayatullah yang berkaitan dengan ketakwaan. Bunyinya adalah ibadah kang tetep, yang artinya ibadah harus terus-menerus. Pepatah pepitih yang berkaitan dengan kedisiplinan contohnya, aja nyindra janjimu barang, yang artinya jangan mengingkari janji. Pepatah pepitih yang berkaitan dengan nilai kearifan atau kebijaksanaan berbunyi, ing panemu aja gawe tingkah, yang artinya jika pandai jangan sombong. Nah, metode Syarif Hidayatullah melalui pepatah pepitih adalah metode yang paling sering dijumpai di kalangan masyarakat. Bahkan di kompleks makam Syarif Hidayatullah sendiri banyak tulisan pepatah pepitih yang masih dilestarikan oleh para penduduknya. Dari berbagai metode dakwah yang digunakan oleh Syarif Hidayatullah, kita sebagai umat muslim perlu meneladani sikap yang dimiliki oleh beliau. Yang pertama, mengenalkan Islam dengan kehangatan, menjauhi sikap kekerasan,
menjauhi sikap anti budaya luar sehingga mereka yang non-Islam dapat mengenal Islam sebagai agama yang baik dan ramah bagi mereka. Sayangnya saat ini, pengenalan Islam dari oknum tertentu cenderung bermakna pemaksaan dan sikap menghakimi. Gak heran kalau sampai ada istilah anti-Islam. Kedua, mengakomodir budaya yang tertanam, bukan menghapus. Para Wali Songo mengenalkan Islam melalui pendekatan budaya yang telah ada, seperti menggunakan wayang, batik, dan budaya-budaya lain. Di sela-sela kegiatan budaya tersebut, mereka memasukkan unsur Islam, sehingga perlahan-lahan mengubah tatanan budaya lama menjadi budaya baru yang memiliki nilai Islam. Tentu, ini menjadi tugas kita untuk selalu ramah terhadap perbedaan budaya. Yang terakhir, para Wali Songo terkhusus Syarif Hidayatullah menggunakan kecerdasan dan jabatan tinggi untuk mendakwakan Islam. Padahal kalau kita melihat posisinya sebagai menantu penguasa Cirebon saat itu, ia bisa saja memperluas kekuasaan dan memperbudak pribumi sesuai nafsunya. Kecerdasan, ilmu, dan jabatan yang ia miliki justru digunakan untuk amal dan untuk berjuang menyebarkan Islam. Fenomena radikalisme hanya bisa dihilangkan dengan cara-cara bijaksana sebagaimana yang diajarkan oleh Wali Songo. Mereka tidak mengambil tindakan konfrontatif dengan orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang berbeda. Tindakan yang senantiasa mereka lakukan adalah dengan berdialog atau bertabayun guna menebarkan perdamaian di muka bumi. Semoga kita sebagai generasi milenial dapat menjadi penerus muda Wali Songo berikutnya. Sekian podcast aku hari ini, semoga bisa menambah insight kalian hari ini. Salam hangat dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selalu jaga kesehatan ya.